never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Welcome back to my channel, Digital Edu. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Bahwa kabar hari ini ada kabar baik. Terdapat jadwal seleksi P3K 2022 sudah rilis. Guru honorer harap bersiap dan perhatikan hal-hal berikut. Serta nanti juga ada, jangan lupa Bapak Ibu untuk menyiapkan data diri guna mengisi pendataan tenaga non ASN. Simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari Digital Edu. Setelah lama dinanti, jadwal pendaftaran seleksi P3K Guru 2022 akhirnya mulai terlihat. Hal ini menjadi informasi penting bagi guru honorer sebab kejelasan status dan karir dapat ditentukan melalui seleksi ini. Adapun jadwal seleksi P3K 2022 yang telah dirilis oleh Kementerian Pan-RB mencangkup beberapa hal mulai dari penetapan hingga jadwal pendaftaran seleksi calon ASN. Pada jadwal seleksi P3K 2022, Kemenpan-RB belum merilis tanggal resminya, namun estimasi pekan pelaksanaan telah ditentukan. Adanya jadwal seleksi bisa menjadi gambaran bagi para guru honorer untuk mempersiapkan diri, baik pelamar prioritas 1, 2, 3, dan pelamar umum atau prioritas 4. Sebelumnya, pada minggu ketiga di bulan Juni 2022, telah dilaksanakan penetapan keputusan Menteri tentang kebutuhan ASN nasional pada tahun 2022. Selanjutnya, masih di minggu ketiga bulan Juni hingga minggu kedua bulan Juli 2022, telah diadakan coaching klinik usulan kebutuhan guru tahun anggaran 2022 di instansi daerah. Nah, berikutnya adalah pembukaan pengusulan ASN tahun 2022 melalui aplikasi formasi untuk instansi daerah telah dilakukan pada minggu keempat bulan Juni hingga minggu ketiga bulan Juli 2022. Kemudian dilanjut pada minggu keempat bulan Agustus 2022 diadakan rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022. Adapun pada minggu pertama bulan September 2022 ini akan diadakan rakor pengadaan ASN tahun 2022. Pada waktu tersebut juga dilakukan penyerahan keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah. Dan masih pada minggu pertama September, pemerintah juga akan merilis juknis untuk seleksi P3K Guru di tahun 2022. Nah, pada saat ini, pada video saya yang kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa telah dirilis naskah soal untuk seleksi P3K Guru di tahun 2022. Selanjutnya, pembukaan pendaftaran seleksi calon ASN ini direncanakan akan berlangsung pada minggu ketiga dan keempat pada bulan September 2022. Sama seperti tahun sebelumnya, bahwa pembuatan akun untuk calon ASN akan dilakukan serentak, yakni pada minggu ketiga dan keempat bulan September 2022. Pembuatan akun dapat dilakukan melalui portal SSCASN milik BKN. Bagi yang belum memiliki akun, tentu harus membuat akun terlebih dahulu pada saat pendaftaran telah dibuka.
Sementara bagi Bapak Ibu guru honorer yang sudah memiliki akun, hanya perlu login dengan memasukkan nick dan password. Dalam pelaksanaan seleksi P3K Guru 2022 nanti, pelamar dibagi ke dalam 4 kategori, yakni pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4 atau pelamar umum. Pelamar prioritas 1 adalah guru honorer yang telah lulus passing grade pada seleksi P3K di tahun 2021. Ketika pendaftaran dibuka, guru prioritas 1 ini nanti akan langsung ditempatkan. Guru dapat segera login ke akun SSCASN dan melakukan konfirmasi. Kemudian penempatan guru prioritas 1 ini berdasarkan data Dapodik. Jika masih ada formasi yang belum terpenuhi oleh prioritas 1, maka akan dilanjutkan ke prioritas 2 dan 3. Pelamar prioritas 2 merupakan guru THK 2 pada guru di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik selama 3 tahun. Nah, pelamar prioritas 2 ini pun juga nantinya harus melalui verifikasi atau kesesuaian data, sehingga seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, berikutnya adalah pelamar prioritas 3. Ini adalah termasuk guru honorer di sekolah negeri yang mengabdi selama 3 tahun dan terdaftar di Dapodik juga selama 3 tahun. Kemudian termasuk juga guru lulusan PG dan juga ada guru honorer di sekolah swasta yang terdaftar pada Dapodik. Nah, untuk prioritas 3 ini tetap akan mengikuti seleksi tes. Maka seleksi tes ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Untuk mekanisme seleksi yang akan dilakukan prioritas 2 dan 3 yaitu seleksi administrasi, berkas, dan verifikasi. Proses seleksi dilakukan oleh pihak Kemendikbudristek. Nah, selanjutnya adapun pelamar prioritas 4 adalah guru honorer sekolah negeri yang masa kerjanya di bawah 3 tahun. Termasuk juga ada lulusan PPG dan juga guru swasta. Kesemuanya harus terdaftar pada Dapodik. Nah, jika masih ada formasi, maka pelamar prioritas 4 akan diseleksi melalui tes CAT UTBK, yaitu Computer Assisted Test, ujian tulis berbasis komputer. Semua honorer diberikan kesempatan melengkapi daftar riwayat kerja di aplikasi pendataan non-ASN. Aplikasi ini dibuat oleh BKN dan bisa login pada masing-masing tenaga non-ASN jika instansinya atau BKD sudah melakukan registrasi di aplikasi pendataan honorer. Tenaga non-ASN bisa login ke portal pendataan non-ASN jika sudah didaftarkan oleh instansi. Kalau belum, honorernya belum bisa registrasi. Untuk pengisian data dilakukan oleh admin atau operator instansi dengan mengimport Excel. Nah, honorer hanya bisa melengkapi data-datanya jika ada yang kurang. Input data dilakukan melalui akun masing-masing. Berikut dokumen atau data riwayat kerja tenaga non-ASN yang bisa dilengkapi masing-masing honorer. Ini terbagi dalam 3 kelompok, yakni yang pertama data diri, yang kedua pendidikan atau ijazah terakhir, dan yang ketiga pekerjaan. Terdapat apa saja isian data pada masing-masing kelompok? Inilah penjelasannya. Yang pertama untuk data diri. Nah, yang perlu diisikan yang pertama adalah nama. Ini diisi sesuai dengan KTP tanpa gelar. Kemudian NIK. Selanjutnya tempat tanggal lahir. Kemudian usia. Nah, ini minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun terhitung 31 Desember 2021. Selanjutnya jenis kelamin. Kemudian status perkawinan, nomor kartu keluarga atau nomor KK. Kemudian alamat domisili. Terus nomor handphone yang masih aktif dan juga email yang masih aktif. Selanjutnya yang di kelompok pendidikan atau ijazah terakhir. Ini yang harus diisi ada jenjang pendidikan. Bisa diisi S1 atau D4. Kemudian jurusan atau program studi.
Nah, contohnya kalau misalnya jurusan bahasa dan sastra, program studinya misalnya bahasa Indonesia. Kemudian jangan lupa nomor ijazah. Nah, yang berikutnya nama perguruan tinggi. Ini ditulis nama lengkap perguruan tinggi, jangan disingkat ya. Dan yang terakhir di sini ada tanggal lulus. Nah, yang terakhir untuk pengisian di Excel, ini ada kolom pekerjaan. Di antaranya yang perlu diisi ada unit kerja. Ini bisa diisi tempat Bapak Ibu bertugas. Contohnya kalau misalnya Bapak Ibu bertugas di SMA, tulis aja SMA Wahid Hasim dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nama jabatan. Ini bisa diisi guru kelas, kemudian guru mapel, tenaga administrasi, dan lain-lain. Yang berikutnya ada nomor SK terakhir. Nah, ini bisa diisikan nomor SK milik Bapak Ibu yang terakhir. Kemudian jangan lupa tanggal SK terakhir. Terus selanjutnya ada tanggal awal bertugas atau tanggal Bapak Ibu mulai masuk ya, tanggal awal bertugas. Kemudian diisi juga tanggal akhir bertugas. Terus selanjutnya ada pejabat penandatangan SK. Nah, ini bisa diisi kepala sekolah atau kepala madrasah, juga bisa diisi kepala dinas atau kepala kemenak, atau mungkin juga bisa komite ya, dan juga yayasan. Terus kemudian selanjutnya ada kolom sumber pembayaran. Nah, ini bisa diisi APBN atau APBD. Jika Bapak Ibu bertugas di instansi pemerintahan pusat, ini bisa diisi APBN. Kalau Bapak Ibu bertugas di pemerintahan daerah, bisa diisi APBD. Dan yang terakhir adalah nomor peserta THK 2. Demikian kabar kali ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan dipanjangkan umurnya. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf jika ada kekurangan, dan sekaligus saya mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.